Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua selalu sehat. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, Allahumma amin. Rekan-rekan, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab syarah hadis kita di nomor hadis ke-14. Nah, baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitabil wafi syarhul hadis arba'in an-nawawiyah li Syekh Mustafa Dib al-Bugha wa Syekh Dr. Muhyiddin Mistu wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-hadis ar-rabi' asyar hurmatu damil muslim, yaitu hadis ke-14 tentang haramnya darah seorang muslim, atau darah seorang muslim itu haram untuk dibunuh. Nah, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalathin at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang artinya hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim itu sampai ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali terhadap tiga hal. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, orang yang membunuh kemudian atau membunuh jiwa manusia, kemudian orang yang meninggalkan agamanya atau keluar dari jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada kitab Diyat, babnya qaulullah ta'ala innan nafsa bin nafsi, yaitu hadis di nomor 6484. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu pada kitab Al-Qasamah, babnya ma yubahu bihi damul muslim, yaitu hadis di nomor hadis 1676. Kemudian diriwayatkan juga pada kitab Sunan Abu Daud di bab hudud, di kitab hudud babnya hukmu fi man irtadda, yaitu nomor hadis 4352. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kitab Diyat. Kemudian babnya maja'a la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalath. Ini di nomor 1402. Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i pada kitab Tahrimud Dam, babnya ma yahillu bihi damul muslim, nomor 90 sampai 91 juz ke-7. Rata-rata para imam kutubus sittah yang kita sebutkan tadi meriwayatkan hadis ini di bab diyat, bab hukuman, kitab hukuman, maksudnya hukuman bagi orang yang melanggar tentang ajaran agama yang telah ditentukan. Nah, hadis ini itu dipandang penting karena dia mengatur bagaimana seharusnya umat manusia itu menjalankan kehidupan. Ya, ini juga mengatur bahwasanya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, tetapi
ketika sudah melakukan kesalahan perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain bertaubat, ada kesalahan-kesalahan yang sudah ditentukan oleh Allah hukumannya. Nah, apa saja nanti kita akan bahas. Pembahasan hadis ini yaitu fikih hadisnya atau fiqhul hadis atau penjelasan hadisnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya hurmatul muslim, hurmatu damul muslim, harta darah seorang muslim itu dijaga. Darah seorang muslim itu, jiwa seorang muslim itu haram. Haram itu kan artinya dijaga, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Karena dia sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya dia saudara, sesama muslim itu saudara. Nah, kemudian ketika kita sudah paham paham sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya orang Islam itu bersaudara, tidak boleh saling memerangi, tetapi ada beberapa kesalahan, ada beberapa dosa yang misalkan ini dilakukan oleh seorang muslim, dia sudah disiapkan hukuman oleh agama. Nah, Rasulullah menyampaikan sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi. Apa itu? Apa saja kesalahannya? Yang pertama, orang yang sudah menikah tetapi kemudian berzina. Kemudian orang yang membunuh. Kemudian orang yang keluar dari agamanya. Nah, keluar dari jamaah, keluar dari agama. Di sini kan dipahami orang yang keluar itu, maksud keluar dari jamaah itu adalah orang yang keluar dari agamanya, murtad. Nah, bagaimana kita memahami ini? Coba kita lihat satu persatu. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang berzina, orang yang sudah menikah kemudian berzina, dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya, dan kesepakatan para ulama. Nah, tentu ulama mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Hukumannya adalah rojam. Apa itu rojam? Rojam itu dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia. Nah, dan disaksikan oleh orang banyak. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini menjadi kaca perbandingan bagi masyarakat yang melihat hukuman tersebut. Nah, kemudian kenapa kok di rojam, dilempar dengan batu sampai meninggal? Karena disinilah bentuk Islam itu memberikan gambaran orang yang sudah diberikan kehalalan. Nah, orang yang sudah menikah punya pasangan yang halal, yang mana itu menjadi tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya tidak menjadikan dia melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang dihalalkan kepada orang yang diharamkan. Nah, maka dari itu ya, hukuman yang telah ditentukan ini harusnya dilaksanakan. Nah, Inilah menunjukkan keadilan dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan ini dalam surah Al-Isra ayat 32, kita dilarang untuk mendekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena perbuatan zina itu perbuatan keburukan yang mengantarkan kepada jalan keburukan. Nah, kemudian ini kan disebutkan bahwasanya as-saibu az-zani, dalam hadis itu as-saibu az-zani, yaitu perempuan yang sudah menikah berzina. Nah, makna ini juga sama bagi muhson. Muhson itu apa? Muhson itu bagi laki-laki yang sudah menikah kemudian berzina. Nah, berarti tidak hanya perempuan yang sudah menikah yang dihukumi rajam, tetapi juga laki-laki yang menikah kemudian berzina, na'udzubillah, dia juga dikenakan hukuman rajam tadi. Nah, dilempar dengan batu, disaksikan oleh orang banyak sampai meninggal dunia. Nah, di sanalah
Islam mengajarkan supaya umat manusia, umat Islam itu bisa menjaga hawa nafsunya, sudah diberikan pagar-pagar, batasan-batasan, kemudian kenikmatan bentuk pernikahan itulah jalan untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, kebutuhan seksualnya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian dalam surah Al-Maidah kita lihat Allah berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Allah berfirman bahwasanya Allah mengatakan, wahai para ahli kitab, telah kami datangkan kepada kalian rasul-rasul kalian yang menjelaskan tentang perkara yang banyak. Kemudian tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir, menjelaskan dari apa yang telah diturunkan kepada mereka, kemudian ya'fu an katsir, memberikan pengampunan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, tentu ketika mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan orang yang sudah menikah kemudian berzina. Nah, hukumannya adalah rajam. Artinya darah seorang muslim di sini ketika dia melakukan kesalahan tersebut, ini tidak haram lagi, boleh dibunuh karena mengikuti hukuman yang telah ditentukan, diajarkan, ditetapkan oleh agama. Kemudian yang kedua qatlun nafs, atau orang yang membunuh jiwa manusia. Nah, ini ada hukumannya, qisas. Nah, dia juga tetap dikenakan, orang yang telah membunuh orang lain, jiwa orang lain. Nah, dia dikenakan hukum qisas. Hukum qisas dia dengan dibunuh. Nah, dengan dibunuh. Kita lihat dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Telah kami tuliskan untuk mereka bahwasanya jiwa itu dengan jiwa. Jiwa itu dengan jiwa. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 179, Allah menyebutkan hikmah dari adanya qisas. Qisas itu membunuh, hukuman membunuh bagi orang yang membunuh. Nah, hukuman dibunuh bagi orang yang membunuh. Nah, dalam surah Al-Imran tadi, ayat Al-Baqarah ayat 179, Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Nah, bahwasanya di dalam pelaksanaan qisas itu, ketika ada penerapan hukum qisas itu, maka di sanalah ada kehidupan. Bagi orang-orang yang mau berfikir, ya ulil albab. Nah, di sini disebutkan hikmah adanya qisas. Ketika ada hukum qisas yang telah ditetapkan dalam ajaran agama, orang akan semakin takut, tidak berani untuk melakukan kesalahan, tidak mau meringankan tangannya, na'udzubillah, membunuh orang lain. Nah, ketika hukum ini berlaku dalam surah Al-Baqarah ayat 179 tadi, ada hikmah ketika qisas itu bisa diterapkan, maka di sana akan ada kehidupan. Orang akan berpikir panjang ketika melakukan perbuatan pembunuhan, na'udzubillah. Nah, itulah hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi hukum yang dicantumkan dalam hadis ini, yang kita bisa lihat dalam hadis ini, orang yang membunuh itu ketika walaupun dia muslim, artinya dia tetap masuk kategori orang yang tidak halal, tidak haram darahnya. Artinya berlaku bagi dia untuk dibunuh. Akan tetapi ada beberapa syarat hukuman qisas itu tidak berlaku. Yang pertama, ketika ahli walinya, wali yang dibunuh itu, keluarga yang dibunuh, memaafkan orang tadi. Memaafkan bisa jadi orang tadi diasingkan, atau diberi
pelajaran-pelajaran supaya mengarahkan kepada dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan hukum qisas. Nah, ada pendapat para ulama, kita coba pembahasan mengikuti pendapat para ulama terkait dengan rajam tadi. Di sini kita lihat ada pendapat siapa? Imam Hanafi, wa ajma'u ala wujubil qisas idza kana al-qatil wal maqtul kafirin. Apabila orang yang dibunuh dan orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu orang kafir, ikhtalafu fi ma idza kana al-maqtul kafirun ghairu harbi. Yang jadi permasalahan itu adalah ketika orang yang dibunuh itu adalah orang yang kafir harbi. Orang yang kafir harbi. Fima idza kana maqtul kafirun ghairu harbi. Bukan kafir harbi. Orang kafir yang hidup di masyarakat muslim yang damai. Nah, itu ulama ajma'u ala wujubil qisas. Qisas itu wajib dilakukan. Nah, begitu juga tadi kalau misalkan orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu kafir, juga wajib qisas. Yang berbeda, pandangan ulama berbeda itu ketika yang dibunuh itu adalah orang kafir zimmi, orang kafir yang berada di lingkungan masyarakat yang damai. Kemudian ini ada pandangan Imam Hanafi yang mengatakan itu wajib qisas. Wajib qisas bagi dia. Ada orang muslim membunuh orang kafir, apapun masalahnya. Nah, menurut pandangan Imam Hanafi itu wajib qisas. Dalilnya apa? Dalilnya dari surah Al-Maidah ayat 45 tadi. An nafsa bin nafs. Jiwa itu dengan jiwa. Hutang jiwa dengan jiwa. Kemudian pendapat ulama yang lain, yaitu pendapat Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Maliki mengatakan illa annahu la yaqtassu minal muslim bil kafir mutlaqan. Yaqtassu. Maksudnya tidak berlaku qisas minal muslim kafir mutlaqan. Tidak berlaku qisas bagi orang muslim yang melakukan pembunuhan kepada orang kafir. Wahtajju bima rawahu al-Bukhari la yuqtalu muslimun bikafir. Orang muslim itu tidak dibunuh karena orang kafir. Wa'tabaru hadzal hadis mukhassasan li ghairihi minal umumiyat al-waridah fi qatlin nafs bin nafs. Itu pendapat selain dari Imam Abu Hanifah. Kalau pandangan ini tentu kita juga harus lihat dulu konteksnya. Kenapa Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ketika orang muslim membunuh orang kafir, kemudian tidak berlaku qisas di sini. Konteksnya harus kita perhatikan. Ketika pembunuhan itu dilakukan karena ketidaksengajaan atau ada kesengajaan, itu perlu kejelasan. Tetapi dalam konteks umum di sini para imam tiga tadi mengatakan tidak diqisas. Tapi kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah itu wajib qisas. Wajib qisas, tetap berlaku qisas. Wa dhahaba jumhurul fuqaha illa annal walid la yuqtalu biqatlil waladihi. Kemudian orang tua, ya walaupun bagaimanapun peristiwanya, ya ini hikmahnya yang bisa kita ambil. Orang tua yang bunuh anaknya tidak berlaku qisas. Walau apapun sebabnya kita tidak tahu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa sahha dzalika an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, itu dibenarkan oleh pendapatnya Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat adalah hukum bagi orang yang murtad. Orang yang murtad itu boleh diperangi. Darahnya, jiwanya itu tidak haram, halal. Nah, ini bagaimana kita memahami ini? Nah, orang yang murtad itu darahnya tidak haram, artinya halal untuk diperangi. Bukan berarti setiap orang yang keluar dari agama, keluar dari jamaah itu darahnya halal. Akan tetapi yang dilihat adalah ketika dia keluar dari agama,
keluar dari agama Islam, apakah dia punya rencana besar untuk menghancurkan agama Islam? Nah, ketika ada niat besar atau rencana besar untuk menghancurkan agama Islam, maka orang ini wajib diperangi. Orang ini wajib untuk dibunuh, dilakukan dibunuh untuk supaya menjaga dia tidak mengeruhkan atau merusak apa yang ada, ajaran yang merusak apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian di sini disebutkan wa tarikus shalah. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, apakah ini masuk kategori orang yang keluar dari agama Islam? Nah, dia bersyahadat tapi dia tidak melaksanakan sholat. Wa ajma'al muslimun ala anna man tarakas shalah jahidan biha faqad kafara wa tabara murtaddan. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, dia yakin bahwasanya keyakinan dia sholat itu tidak adalah dalam ajaran agama, dia tidak yakin dengan Allah, tapi walaupun dia bersyahadat, yaitu masuk kategori orang yang keluar dari agama, murtad. Kemudian dikatakan uqimu alaihi haddur riddah. Nah, dikategorikan orang yang murtad. Wa amma man tarakaha kaslan, tapi jika ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, wa huwa ya'tarifu bi faridatiha, dia tahu itu adalah wajib, kemudian faqad ikhtalafu fi dzalika, ulama berbeda pandangan. Jumhur mengatakan annahu yustatabu fa inna lam yatub qatlu haddan la kufran. Ini berlaku hukuman. Kalau dia belum bertaubat, dia wajib diberikan hukuman. Bukan kafir, tapi bukan kafir. Wa dhahaba Imam Ahmad wa ba'dul Malikiyah, tetapi Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian dari pandangan dari pengikut mazhab Maliki, dia dimasukkan kategori yaqtulu kufran. Dia masuk kategori kafir. Kemudian pendapatnya Imam Abu Hanifah, yahbisu hatta yusalli aw yamut. Dia juga dihukum sampai dia melakukan sholat, sampai dia mau melakukan sholat. Kemudian wa ya'ziru fi habsihi bid-darbi wa ghairihi. Qala Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa la takunu ma'al musyrikin. Dirikanlah salat, jangan seperti orang-orang yang musyrik. Nah, artinya orang yang sholat tidak melakukan sholat, apakah yang pertama yang tadi kita jelaskan, meninggalkan sholatnya karena dia tidak yakin dengan agama, nah itu dikategorikan orang yang kafir. Tetapi orang yang tidak mau mengerjakan sholat karena dia malas, nah ini tidak masuk kategori yang kafir. Tetapi ulama berbeda pandangan tadi. Berbeda pandangan, ada yang mengatakan dia wajib dihukumi, maksud dihukumi diberi hukuman. Ada yang mengatakan ya dia tetap masuk kategori kafir. Ulama berbeda pandangan. Kemudian wa may yaqumu bi tanfidil qisas wal hudud. Bagaimana alat apa yang digunakan dalam melakukan kisos. Nah, yaqumu bi tanfidil qisas, siapa yang berhak melakukan kisos? Nah, di sini disebutkan yang berhak melakukan kisos itu wali maktul. Nah, wali maktul, wali orang yang dibunuh itu boleh melakukan kisos dengan syarat dari perintah hakim. Wa kadzalikal murtad wazani wal muhsan innama ya'murul hakim bitanfidil uqubah. Begitu juga orang yang yang melakukan perzinahan tadi, orang yang murtad. Nah, dia juga boleh dilakukan wali asal dengan perintah hakim. Nah, kemudian au qatlul murtad au zani al muhsan ahaduduna amrin al hakim aidon. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
orang yang melakukan kesalahan karena berzina, karena membunuh, karena murtad. Nah, ini adalah dari yang kita jelaskan tadi, ada larangan bagi masyarakat yang ingin main hakim sendiri. Karena yang boleh melakukan kisos itu adalah orang yang ditunjuk oleh hakim. Hakim. Hakim itu bisa kita artikan ya ulama yang tahu dengan kapasitas keilmuan agamanya, tahu fikih, tahu tafsir, tahu hadis, pengetahuan agama, sehingga dia yang menghukumi ini boleh, wali ini boleh melakukan kisos atau rojam tadi. Tapi kalau misalkan masyarakat main hakim sendiri, ini dilarang dalam agama. Kemudian li ta'dihima ala wazifatil hakim wala yuqtalani lianna qatluhuma kana bihaqqin. Karena yang berhak melakukan kisos itu ya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama. Karena berat kan, tugasnya berat sekali. Apa yang bisa diambil dari hadis tadi tentang darah seorang muslim itu haram kecuali tiga perkara tadi. Yang bisa kita ambil adalah bahwasanya agama itu mengajarkan muslim itu adalah suatu jamaah. Tidak boleh terpencar-pencar, tidak boleh terpisah-pisah. Humul ghalibiyah al-uzma minhum. Ya, dia adalah sesuatu yang agung, yang besar, tidak boleh terpisah. Kumpulan dari masyarakat muslim itu adalah suatu keagungan. Kemudian yang kedua adalah perintah untuk iltizamu jama'atul muslim wa adamus syudzud anhum. Perintah untuk supaya umat Islam itu selalu bersatu, bersama-sama, tidak mencari kesalahan atau kecacatan dari saudaranya. Yang ketiga adalah at-tanfir min hadhil jaraim as-salasa wa tahdzir minal wuqu' fiha. Ini kita sebenarnya diperintahkan untuk menjauhi dari tiga perkara ini. Jangan sampai mendekati tiga perkara ini. Ini masuk kategori dosa besar. Kemudian agar tidak melakukan hal ini, bahkan mendekati dilarang. Kemudian yang terakhir, tarbiyatul mujtama 'alal khauf minallahi ta'ala. Ini adalah pendidikan bagi masyarakat muslim supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh agama. Dengan banyak mendekat kepada Allah, dengan banyak berzikir, ingat akan kapasitas kita sebagai seorang muslim, kewajibannya dipenuhi, hak Allah, hak Tuhan itu dipenuhi, maka insya Allah kita akan terhindar dari tiga poin tadi. Dan kita semua insya Allah dijadikan darah kita, jiwa kita diharamkan untuk diperangi sesama muslim. Baik teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.